Kita ini bangga sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah. Al-Quran mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walaqad zara'na li jahannam kathira minal jin wal ins. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan kelompok jin dan kelompok manusia. Orang berakal akan bertanya, supaya mendeteksi dirinya sendiri, bercermin kepada diri sendiri. Pola apa yang kemudian menyebabkan neraka itu banyak diisi oleh manusia? Apa sebabnya? Apa kemudian pencetusnya? Kenapa neraka itu penuh dengan manusia? Termasuk saya dong. Kenapa nggak binatang aja dengan tumbuhan sih? Kenapa harus manusia? Al-Quran menguraikan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Oh, ternyata Allah menciptakan manusia dengan hati, tetapi mereka tidak mempergunakan hati itu memahami ayat-ayat Allah. Itu kata Allah. Manusia memenuhi neraka disebabkan mereka kemudian memiliki hati, qalbu. Tetapi hati ini sesuatu yang sangat sensitif pada diri manusia ini, tidak digunakannya untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau hal-hal yang lain sensitif, orang bersin tersinggung, orang kemudian meludah tersinggung, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah. Tapi ketika Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam, hatinya baik-baik aja, tersinggung. Ketika Bible mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Saat itu juga aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enggak, hatinya tetap kekeh, hatinya tetap kuat kok, tetap aja dia menyembah kepada Yesus, tetap aja dia bermujizat, tetap aja dia mengusir, tetap aja dia kemudian bernubuat pakai nama Yesus, enggak peduli dia. Inilah yang Al-Quran katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, mereka bisa membedakan kemudian baik dan benar, tetapi kemudian mereka tidak menggunakan hati itu untuk membaca keadaan. Dalil-dalil dalam kitabnya mereka, dari kitab Al-Quran, mereka nggak pakai hati. Mereka hanya menggunakan doktrin dan dogma. Wajar ketika neraka itu dipenuhi oleh orang-orang, oleh manusia-manusia yang bahlul, yang tidak menggunakan hatinya. Itu yang pertama. Lalu kemudian Allah mengatakan, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, tapi mata itu tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia melihat alam semesta ini begitu sempurna, bahkan dia melihat diri mereka itu begitu cantik, begitu anggun, organ tubuhnya tersusun begitu rapi. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya dirasakan begitu nyaman, begitu sempurna. Tapi mata buta untuk melihat itu. Seakan-akan dialah pemilik dunia ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Tuhan saya yang datang ke dunia ini sudahnya jelas-jelas ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin pakaiannya, digantung, ditombak. Nyata mereka melihat itu. Terus kemudian matanya melihat gambar di dinding. Ada orang yang rambutnya gondrong kemudian seperti bule. Dia nggak mikir gitu loh. Apa betul ini sosok Tuhan? Sosok seperti ini, ketika dia dipanggil, diseru dari belakang, dia tidak akan tahu siapa yang memanggilnya tanpa dia harus menoleh ke belakang. Lalu bagaimana kalau kemudian lehernya kena encok? Nggak bisa tahu siapa yang di belakang. Lalu kata Allah,
Walahum, bagi mereka, azanul la yasma'una biha. Ada kuping, ada telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Siang malam diberkati dunia ini oleh adanya toa, oleh adanya masjid-masjid. Bagaimana masjid menyuarakan kemudian Al-Quranul Karim. Tapi apakah kemudian kuping mereka itu peka? Enggak. Mereka lebih peka ketika dikatakan kepada mereka, lalu dia datang di atas muka bumi ini mempersembahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Mereka lebih peka yang kayak begitu. Dengan kasihnya, habis itu mereka dipimpin, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan pula untuk Tuhan. Jadi ini yang dikatakan oleh Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan. Aku mendukung neraka itu penuh dengan manusia-manusia laknat seperti ini. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hewan ternak kita numpuk nih, ada kambing, ada sapi, ada ayam, kita susun. Mulai dari timur sampai ke barat, semua binatang kita susun. Habis itu kita kasih makan mereka, kenyang-kenyang kan binatangnya. Terus kita ajarin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita ajarin hewan itu sampai 20 tahun. Tak ada di antara mereka yang bisa paham. Kita bangga punya saudara kan. Wah, ini manusia nih, saudara kita ini. Disimpanlah dia di tengah-tengah situ. Kita bariskan mereka kemudian. Kita tanya, 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Kamu tolak? Tolak dong. Tuhan itu 1, ya. Tuhan Bapa, Anda percaya? Ya. Tuhan Anak, Anda juga percaya? Ya. Tuhan Roh Kudus, Anda juga percaya? Iya. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Tuhan Bapa di mana? Di langit. Tuhan Anak di mana? Di bumi. Roh Kudus antara keduanya. Ada berapa Tuhan? 1. 1 Bapa ditambah 1 Anak ditambah 1 Roh Kudus, ada berapa? 1. Inilah yang Al-Quran katakan, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka manusia yang memenuhi neraka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya kalau kucing, balau, tikus, padale kemudian ditanya seperti itu wajar. Oh, dia binatang, wajar, dia nggak tahu. Ini ada manusia sok pintar, paling hebat, ngaku anak-anak Tuhan, ditanya berapa Tuhan lu? 1. Coba, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ada berapa Tuhan? 1. Ini yang Al-Quran katakan. Lalu Allah menegaskan apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Hei saudaraku, kami tidak ingin kalian lengah. Maka kami hadir. Kami hadir. Di tengah-tengah kalian kami ada. Sebagai penolong kalian menuju kepada jalan keselamatan. Ayo bangkit. Tinggalkan mereka yang mengajak kalian masuk ke dalam neraka. Dengan janji-janji yang mengenakkan tapi tidak rasional. Menyalahi konsep kemanusiaan. Tinggalkan mereka. Tinggalkan. Majulah menuju kepada kemenangan. Kenapa? Karena kata Al-Quran, neraka akan dipenuhi oleh golongan manusia. Disebabkan karena 3 hal. Yang tadi punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi semuanya tidak digunakan pada tempat semestinya untuk memahami tentang kebesaran Allah. Nah, inilah saudara-saudara sekalian perlunya berakal sehat. Yesus pun mengatakan di dalam kitab Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Karena hanya dengan akal lah kemudian manusia bisa kembali kepada Tuhan yang benar. Saya kira begitu kuliah kita pada sore hari ini.
Mudah-mudahan Jumat sore kita masih ada kesempatan sebelum kita masuk mid semester. Dan anak-anak yang nanti nilainya D bisa mengulang di tahun depan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Masya Allah, Gurunda.